ketika kita berada di dalam gedung atau di dalam rumah, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah drop atau duck, kemudian cover dan hold on. Nah, apa itu? Yang pertama adalah drop atau duck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aminatun, STMT. Saya dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan belajar bersama dalam program Belajar Bareng UII. Ya, baik, apa saja yang harus kita lakukan saat ada bencana gempa bumi dan gunung api? Nah, gempa bumi dan gunung api itu adalah dua hal bencana yang berbeda penanganannya pada saat terjadi bencananya. Tetapi ketika nanti sudah selesai bencananya atau akan terjadi bencana itu hampir mirip. Tetapi pada saat terjadi bencana itu berbeda. Yang pertama adalah untuk gempa bumi. Untuk gempa bumi, apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi? Itu ada bermacam-macam di mana kita berada dulu. Yang pertama, ketika kita berada di dalam gedung atau di dalam rumah, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah drop atau duck, kemudian cover dan hold on. Nah, apa itu? Yang pertama adalah drop atau duck. Kita agak menunduk. Kemudian cover itu melindungi kepala kita. Jadi menunduk dengan melindungi cover kita, melindungi kepala kita, cover namanya. Kemudian hold on kita menuju berjalan seperti itik katanya, itu menuju ke, kalau ada meja yang kuat, menuju di bawah meja, kalau tidak menuju di pojok ruangan, atau kita kalau ada pintu terdekat, kita mengarah ke pintu terdekat, kita keluar. Itu kalau terjadi gempa bumi. Kemudian kalau untuk gunung berapi mempunyai 4 fase. Agak berbeda dengan gempa bumi. Kalau gempa bumi tidak ada fase, langsung saja terjadi bencana. Kalau Merapi, gunung api ada 4 fase, yaitu fase normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, inilah fase-fase ini yang merupakan sekaligus early warning system atau peringatan dini ketika gunung api itu akan meletus. Yang pertama saya jelaskan untuk fase pertama normal, semua kegiatan boleh dilakukan, baik itu pendakian, perekonomian, wisata, pendidikan, boleh dilakukan untuk masyarakat yang berada di sekitar gunung api. Kemudian yang kedua adalah naik statusnya menjadi waspada. Waspada itu untuk kegiatan pendakian dilarang. Semua gunung api untuk waspada, tidak boleh ada pendakian. Tetapi untuk kegiatan perekonomian, pendidikan, pariwisata masih boleh dilakukan pada fase waspada. Kemudian meningkat statusnya menjadi siaga, di mana pada fase siaga ini semua kegiatan tidak diperbolehkan, baik pendakian maupun perekonomian, pendidikan, dan untuk pariwisata tidak boleh dilakukan. Dan masyarakat sudah harus diungsikan ke tempat-tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pihak yang berwenang. Itu untuk yang fase ketiga, fase siaga. Kemudian fase keempat adalah awas, di mana awas ini Gunung Merapi sudah meletus dan masyarakat yang berada di sekitarnya sudah harus berada di pengungsian. Ini untuk saat gunung api meletus. Kemudian kegiatan pada saat gunung api meletus ketika di pengungsian sama saja kalau dengan yang di gempa bumi kalau sudah di pengungsian. Tetapi saat-saat bagaimana sampai ke pengungsian, tahapnya seperti itu. Sudah ada yang mengatur, sudah ada yang ini. Maksudnya kita menjauhi gunung api, artinya yang pertama jangan panik, semua gempa itu jangan panik melakukan kegiatannya.
Kita menyelamatkan diri itu jangan panik, mengevakuasi diri itu jangan panik. Kalau kita menguasai medan, menguasai daerah itu, kita tidak akan panik. Kenapa? Kita akan, ketika gunung api akan meletus, sudah tahu, karena sudah tahu kalau ada aba-aba dari yang berwenang, kita sekarang pada posisi siaga, sudah diungsikan. Bagaimana mengungsikan warga ke tempat yang sudah ditentukan, ke titik pengungsian, itu sudah diatur juga. Artinya apa yang berwenang itu sudah melakukan sesuai dengan protap yang ada. Tidak boleh melalui sungai, karena mungkin nanti ada lava, lahar itu melewati sungai. Jadi tidak boleh melewati sungai dan jalannya menjauh dari posisi gunung api. Baik, barang-barang apa saja yang harus dibawa, harus disiapkan ketika terjadi bencana? Kalau barang-barang apa saja itu setiap bencana sama. Semua bencana yang ada di Indonesia ini sama membawa barang-barang apa yang harus disiapkan. Di kita sudah ada program untuk tas siaga bencana, TSB namanya. Apa saja isinya yang harus ada di tas siaga bencana, itu sudah disosialisasi juga di masyarakat yang mempunyai potensi tinggi terhadap bencana, yang harus menyiapkan tas siaga bencana. Isinya yang pertama adalah surat-surat berharga. Surat-surat berharga misalnya BPKB mobil, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pakaian yang harus pakaian keluarga lah, 1-2 pakaian aja. Kemudian makanan yang tahan lama, kayak mie instan, kemudian biskuit seperti itu. Nah, biskuit itu harus selalu tersedia di dalam tas siaga bencana dan harus dikontrol, mungkin sebulan sekali dikontrol. Kalau memang itu sudah tanggal ada expirednya, diambil kemudian diganti lagi. Seperti itu. Kemudian juga obat-obatan, minuman, air mineral dan sebagainya. Kemudian peralatan praktis seperti senter, kemudian HP, kemudian kayak lilin dan sebagainya. Itu yang kira-kira harus ada. Kalau sekarang, kalau kemarin pas masih ada COVID itu masker juga. Dan itu harus selalu disediakan, tas itu harus selalu disediakan di tempat yang mudah diambil. Jadi jangan yang di kamar yang jauh, kemudian di dalam almari kayak gitu, enggak. Tapi di dekat pintu yang mudah diambil sewaktu-waktu. Digantungkan di dekat pintu yang bisa diambil sewaktu-waktu. Seperti itu. Karena jangan banyak-banyak juga, karena itu hanya untuk kebutuhan sehari 2 hari. Kemudian biasanya nanti kalau sudah hari ketiga itu bantuan banyak sekali, sampai kita lebih-lebih kayak begitu. Tapi sehari 2 hari untuk keperluan itu pakai tas siaga bencana. Untuk semua bencana, kunci kita adalah jangan panik. Jadi jangan panik, karena panik itu nanti akan membawa kita ke arah bencana. Misalnya kayak kemarin di Merapi pernah terjadi panik itu, dia larinya tidak menjauhi gunung berapi, tetapi malah dia mendekati gunung api karena terlalu panik. Bisa juga mendekati sungai yang kita sudah lari jauh lama, ternyata dekat sungai, kita mendekati sungai. Makanya yang pertama, jangan panik, jangan gugup, tetap tenang. Semuanya tetap tenang, itu kunci dari keselamatan pada saat evakuasi diri. Ya. Apakah sudah paham terkait apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi dan gunung api? Tetap tenang, tetap waspada, Sobat UII, dimanapun kalian berada. Untuk belajar bareng UII yang selanjutnya, kita akan belajar tentang apa lagi ya? Silahkan komen, subscribe di bawahnya ya. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa nonton video UII lainnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UII.